Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Noval Samba, NIM 211070007 dari Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembagi arus, pembagi tegangan, dan superposisi. Di sini saya akan menjelaskan materi pembagi arus dan pembagi tegangan. Pembagi arus dan tegangan adalah suatu metode yang berfungsi untuk mengatur pembagian, entah itu arus atau tegangan. Dapat kita ilustrasikan yaitu sebagai harta warisan. Kemudian di sini terdapat contoh gambar pembagi arus. Pada lingkaran biru ini yaitu kalau kita lihat adalah arus total atau harta total yang nilainya 16,50. Lalu terdapat lingkaran merah ini yang masing-masing pertemuan ini dapat kita ilustrasikan sebagai seorang pewaris mendapat porsi masing-masing yaitu 9,00, 4,50, 3,00. Kemudian terdapat contoh gambar pembagi tegangan. Dari gambar ini dapat kita lihat tegangan pada masing-masing komponen yaitu berbeda. Tegangan total atau harta waris 9V. Lalu kemudian pewaris atau komponen mendapat tegangan masing-masing 4,95, 2,97, 0,99010. Lalu jika dijumlahkan seluruhnya voltasenya tidak lebih dari 9. Perbedaan antara contoh gambar pembagi arus dan tegangan. Kenapa pembagian arus pada masing-masing komponen harus dilakukan pada rangkaian paralel? Kenapa tidak seri? Karena arus pada masing-masing komponen yang di rangkaian seri arusnya sama, jadi tidak perlu rumus pembagian arus. Yang kedua, kenapa menentukan tegangan pada masing-masing komponen harus dilakukan pada rangkaian seri? Kenapa tidak paralel? Karena tegangan pada masing-masing komponen yang di rangkaian paralel nilainya sama, jadi tidak perlu rumus pembagian tegangan. Jika lebih jelas lagi, nanti lanjut pada soal. Oke, di sini terdapat contoh soal. Di sini ada R1 yaitu 4, R2-nya 8. Kemudian di sini menggunakan pembagian tegangan. Kemudian tentukan V2 pada rangkaian di gambar di samping ini. V2 dengan rumus V total kali R2 per R1 plus R2 sama dengan V totalnya 9, kemudian R2-nya 8 per R1-nya 4 plus R2-nya 8 sama dengan 72 per 12, kemudian mendapatkan 6 volt. Lanjut, kemudian menentukan V1, maka rumusnya sama saja, tinggal R2 dibalik jadi R1 dan R1 jadi R2. Di sini V1 sama dengan V total kali R1 per R1 plus R2 sama dengan 9 kali 4 per 4 tambah 8 sama dengan 36 per 12, dan ini mendapatkan 3 volt.
Oke, kemudian di sini saya akan menjelaskan materi superposisi. Teorema superposisi. Teorema superposisi menyatakan bahwa tegangan pada arus yang melalui sebuah elemen dalam rangkaian linear adalah jumlahan dari tegangan pada arus yang melalui sebuah elemen untuk tiap sumber tegangan yang aktif sendiri. Prinsip teorema superposisi membantu kita untuk menganalisa rangkaian linear dengan lebih dari satu sumber bebas, dengan menghitung kontribusi tiap sumber bebas secara terpisah. Dan lanjut langkah-langkah untuk menggunakan teorema superposisi. Yang pertama, matikan semua sumber bebas, sisakan satu sumber, temukan keluaran atau tegangan atau arus sesuai sumber aktif menggunakan teknik pada penjelasan sebelumnya. Yang kedua, ulangi langkah 1 untuk tiap sumber bebas. Kemudian yang ketiga, tentukan total keluaran dengan penjumlahan aljabar tiap keluaran sesuai sumber bebas. Oke, kemudian di sini saya akan menjelaskan soal dari teorema superposisi. Di sini terdapat soal hitung arus I menggunakan teorema superposisi. Di sini terdapat rangkaian, terdapat dua buah sumber, yaitu sumber tegangan dan sumber arus. Di sini kita mencari arus I ini. Kemudian yang pertama, pada rangkaian yang di bawah ini kita menggunakan sumber tegangan. Kemudian sumber arus ini dimatikan menjadi open. Pada R15 ini tidak berjalan. Yang berjalan yaitu 10 sama 10 R ini yang dikatakan seri. Kemudian kita jumlahkan I1 ini menggunakan hukum Ohm, yaitu V per R. V-nya 20 per 10 plus 10 sama dengan 1 ampere. Kemudian di sini ada I2. Ini yang menyala yaitu sumber arus. Sumber tegangannya mati menjadi short. Kemudian kita jumlahkan I2-nya 10 per 10 kali 1 ampere ini sama dengan min 0,5 A. Di sini kenapa negatif? Karena sumber arus ini berjalan mengarah ke sini. Kemudian I totalnya yaitu I1 ditambah I2 sama dengan 1 kurangi 0,5 sama dengan 0,5 ampere. Sekian, terima kasih penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.